Kecelakaan bus pariwisata terjadi di Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kecelakaan maut ini melibatkan bus rombongan pariwisata dan beberapa kendaraan di Jalan Raya Kampung Palasari, Jawa Barat. Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil mengamankan seorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan Ramil Aradide, Letu Anumerta Octavianus Sogalrey. Polri pada Minggu 12 Mei 2024 menggelar upacara latihan Praoperasi Puri Agung 2024 di Balai Budaya Girinata Mandala, Badung, Bali. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 13 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Josyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kecelakaan bus pariwisata terjadi di Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kecelakaan maut ini melibatkan bus rombongan pariwisata dan beberapa kendaraan di Jalan Raya Kampung Palasari, Desa Palasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Kronologi kecelakaan bus di Subang awalnya bus Transputra Fajar oleng ke kanan saat melintasi jalanan menurun. Bus dengan nomor polisi AD7524OG ini lalu menabrak kendaraan merek Feroza dari arah berlawanan. Bus pun terguling miring ke kiri dengan posisi ban kiri di atas, lalu tergelincir dan menabrak 3 motor yang terparkir di bahu jalan. Kendaraan bus berhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan arah Subang menuju Bandung tepat di depan Masjid As-Saadah. Total ada sebanyak 5 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, yakni 1 bus, 3 sepeda motor, dan 1 mobil. Korban tewas akibat kecelakaan ini sejumlah 11 orang dengan 4 korban diantaranya tewas di lokasi kejadian. Sementara itu korban luka dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan seperti RSUD Ciereng, RSUD Hamori, Puskesmas Jalan Cagak, dan Puskesmas Palasari. Pemirsa, sebanyak 27 orang warga Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir yang melanda 3 daerah di Sumatera Barat Sabtu malam. Data sementara BPBD Sumbar menyebutkan warga yang meninggal ada 27 orang, 16 orang meninggal dunia di Kabupaten Agam, dan 11 orang merupakan warga Tanah Datar. Sementara data pasti belum bisa dirinci karena masih dalam pendataan petugas di lapangan. Selain korban meninggal dunia, sejumlah korban dilaporkan masih hilang dan dalam proses pencarian oleh tim gabungan dari 3 daerah terdampak. Sementara daerah yang terdampak banjir masing-masing Sungai Puah, Bukit Batabuah, Kubang Putiah, Maninjau, Koto Tuo, Koto Gadang, dan Lasi di Kabupaten Agam. Kemudian Pati Puah Selatan, Singga Galang Eks Koto, Limo Kaum, Koto Laweh, Ai Anggek Eks Koto, dan Pandai Sikek di Kabupaten Tanah Datar. Lalu Silayang Bawah dan Kelurahan Pasar Usang dan batas kota di Kota Padang Panjang. Selain mengakibatkan korban jiwa, banjir yang terjadi juga mengakibatkan jalan negara putus total di Silayang. Beberapa jembatan putus dan rumah warga terendam.
Akses jalan Trans Papua tertutup luapan Sungai Maro akibat tingginya curah hujan. Aparat gabungan terjun langsung untuk membantu warga yang terdampak banjir di Jalan Trans Papua, Distrik Eli Gobel, Merauke, Papua Selatan. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suaranaya melalui Kabak Ops AKP Jerry Koaguau memimpin langsung gabungan aparat dari TNI, Polri, Basarnas, dan Pemda dalam membantu warga yang terdampak banjir di Jalan Trans Papua Distrik Eli Gobel, Merauke, Papua Selatan. Kabak Ops Jerry Koaguau menekankan kepada anggota untuk membantu warga yang hendak melewati Jalan Trans Papua di Distrik Eli Gobel, baik yang menuju Merauke maupun Boven Diogel. Tim gabungan telah berada di wilayah hukum Polsek Bukpul selama 3 hari, terutama di lokasi banjir, dan siap membantu warga yang terdampak. Sementara ketinggian banjir mencapai tinggi betis orang dewasa, dengan kondisi air sudah mulai surut dan kendaraan bisa melintas dengan hati-hati. Banjir terjadi karena hujan deras dan menyebabkan luapan air sungai sehingga menutupi badan jalan. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir ini. Sementara warga yang hendak melintasi Jalan Trans Papua diimbau untuk menunda kepergiannya untuk sementara waktu. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil mengamankan seorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan ramil Aradide, Letu Anumerta Octavianus Sogalrey. Pelaku yang merupakan anggota KKB membawa kabur telepon genggam milik korban. Diketahui identitas KKB yang ditangkap yaitu Anan Nawipa, meramat di Kampung Widi Meida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Adapun sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya 1 buah telepon genggam dengan nomor kartu SIM milik korban, 1 buah parang, 1 set kunci L, 1 buah buku rekening BRI, dan 1 buah tas. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa kepada pelaku saat ini sedang dilakukan pendalaman lebih lanjut di Makopolres Paniai. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil mengamankan 1 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap dan ramil tersebut. Yang bersangkutan saat ini menguasai handphone dari korban atas nama Letnan 1 Anumerta Octavianus Sogalrey, dan pelakunya diduga bernama Anan Nawipa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Widi Meida 6 Juli 1991, beralamat di Widi Meida, Desa Widi Meida, Kecamatan Ekadide, Kabupaten Paniai. Saat ini yang bersangkutan ditangkap dan dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh Satgas Operasi Damai Kartens yang ada di Polres Paniai. Barang bukti yang kami sita antara lain 1 buah parang, 1 set kunci L, 1 buah buku rekening BRI, 1 buah tas samping warna hitam, 1 buah handphone dengan nomor SIM card adalah milik dari korban atas nama Letu Anumerta Octavianus Sogalrey, dan barang bukti pernak-pernik lain. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Dirres Narkoba Polda Sultra menangkap 3 orang tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu serta temuan barang bukti ganja. Ketiga tersangka berinisial AR, AA, dan ES diamankan pada bulan April 2024 dengan TKP dan modus operandi yang berbeda-beda. Hal ini diungkap Dirnarkoba Polda Sulawesi Utara, AKBP Ardianto Tejo Baskoro saat konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika di Aula Direktorat Narkoba Polda Sultra.
AKBP Andianto menjelaskan tersangka AR bergerak dengan modus operandi dikendalikan dari dalam lapas oleh seseorang untuk mengambil sabu. Dari tangannya petugas mengamankan sabu seberat 1010 gram dan dari tersangka AA sebanyak 57 gram sabu. Sementara tersangka ES merupakan gudang sekaligus kurir. Diamankan barang bukti sebanyak 1566 gram. Terkait dengan temuan ganja, Dir Narkoba menjelaskan bahwa ganja tersebut ditujukan pada seorang menerima beralamat di wilayah Palangga, Kabupaten Konawe Selatan yang diduga salah alamat. Sementara barang bukti ganja yang diamankan berjumlah 2.890 gram. Dari tangan tersangka yang pertama ini, inisial AN didapatkan sebanyak 20 gram. Kemudian dia menyampaikan ada inisial kedua yaitu ES atau dari ES ini TKP di BDN Anova Garden Blok Teratai nomor 26. Di sini kita temukan 15 saset ukuran besar dengan berat total sekitar 1,5 kg. Jadi untuk pasal pengenaan terhadap 3 TKP yang berkaitan masalah barang bukti sabu ini, yaitu pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2, junto pasal 144 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi 3 keberhasilan untuk pengungkapan sabu. Jadi total sekitar 2,6 kilo yang kita dapatkan dalam kurun waktu dekat ini. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor berinisial Eka atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Penangkapan ini terjadi di apartemen Kalbata City, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2024 lalu. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor berinisial Eka atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Penangkapan ini terjadi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2024 lalu. Eka tidak ditangkap sendirian melainkan bersama dengan seorang pria berinisial YI yang juga dikenal sebagai aktor sinetron. Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawini Panji Yoga mengatakan dari salah satu dari keduanya didapati barang bukti narkoba jenis ganja. Kedua aktor tersebut juga dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urin awal. Penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat, dimulai dengan penangkapan YI terlebih dahulu, yang kemudian diikuti oleh penangkapan Eka di warung miliknya di kawasan apartemen Kalibata City. Kedua aktor tersebut kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di Dokes Polres Metro Jakarta Barat yang meliputi pemeriksaan kesehatan fisik termasuk tes urin ulang. Sementara itu terkait motif keduanya menggunakan narkoba, pihak kepolisian hingga saat ini masih mendalaminya. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pasangan suami istri berinisial S dan AV ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Sidoarjo pada 17 April 2024 saat sedang menanjau sabu di depan minimarket kawasan Bang Sri Sukodono, Jawa Timur. Pasangan suami istri berinisial S dan AF ditangkap anggota Satres Narkoba Polresta Sidoarjo pada 17 April 2024 saat sedang meranjau sabu di depan minimarket kawasan Bang Sri Sukodono, Jawa Timur. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mengatakan keduanya ditangkap anggota berikut barang bukti sabu seberat 1,18 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa Pasutri ini telah mengedarkan sabu dengan sistem ranjau sebanyak 8 kali. Dan setiap transaksi keduanya mendapatkan uang sebanyak 2,5 juta dari seorang DPO berinisial A. Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram.
dilakukan oleh tersangka. Tersangka ini adalah pasangan suami istri dengan inisial AV. Kemudian alamat di Dusun Bendo, Ringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Ini adalah merupakan tempat kos yang ditempati oleh pasangan suami istri ini. Kemudian untuk modus operandinya, untuk pasangan suami istri ini sebagai pengedar ya, ataupun bandar juga dari narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penggeledahan lanjutan terhadap Pak Sutri tersebut di kamar kos di Sidoarjo, ditemukan barang bukti sabu seberat 17,75 gram, lengkap dengan timbangan beserta 10 pack klip kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan dan ditemukan sabu seberat 48,73 gram dan 69,91 gram. Sehingga total keseluruhan barang bukti sabu yang didapatkan anggota dari Pak Sutri ini seberat 137,57 gram. Kini kedua tersangka telah ditahan di Polresta Sidoarjo. Akibat perbuatannya, Pak Sutri ini dijerat pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.